yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara. Sahabat, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah permasalahan yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yaitu terkait dengan perilaku dan budaya tutur kata yang semakin jauh dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Banyak di antara kita yang menyaksikan betapa budaya santun dan berbudi luhur yang selama ini menjadi ciri khas bangsa mulai terkikis. Ironisnya, hal ini seringkali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang membawa budaya dari luar, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa kita. Bayangkan, di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan kesantunan, muncul kelompok-kelompok yang dengan mudah mengucapkan kata-kata kasar, caci maki, dan bahkan menggunakan istilah-istilah hewan untuk merendahkan orang lain. Budaya semacam ini jelas bukan bagian dari ajaran agama kita, juga bukan dari ajaran agama lain. Ini bukanlah ciri bangsa Indonesia yang kita kenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh kesopanan. Sahabat, budaya kasar ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga melemahkan etika sosial dan tata krama yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Dalam banyak kesempatan, kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh agama dan pemimpin bangsa selalu menekankan pentingnya menjaga sopan santun dalam setiap perkataan dan tindakan. Lalu, mengapa ada segelintir orang yang justru menyebarkan caci maki dan perilaku kasar? Tidaklah sulit untuk melihat bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat, terutama generasi muda kita. Mereka yang seharusnya diajarkan nilai-nilai sopan santun, kini justru dididik untuk berbicara kasar dan bertindak tanpa adab. Padahal, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat menghargai tata krama dan moral yang baik. Lalu, budaya dari mana yang sebenarnya mereka coba bawa dan terapkan di sini? Mari kita simak sedikit ulasan video dari Presiden kita Bapak Prabowo mengenai hal ini. Orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan, kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Dari ulasan video tersebut, Bapak Presiden kita mengatakan,
Sebagai bangsa yang besar, kita harus berani untuk mengoreksi diri. Mengkritik atau memberikan masukan adalah hal yang wajar, bahkan dianjurkan. Namun, kritik harus disampaikan dengan baik, dengan adab dan sopan santun. Jangan sampai kritik berubah menjadi serangan pribadi yang dipenuhi kata-kata kasar. Kita harus bisa menjaga nilai-nilai keindahan dalam berkomunikasi dan tetap menjunjung tinggi etika. Bangsa ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, begitu juga dengan kekayaan budayanya. Kekayaan ini harus kita kelola dengan bijak, baik kekayaan alam maupun kekayaan moral kita. Salah satu kekuatan bangsa Indonesia adalah kemampuan kita untuk saling menghormati dan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Mari kita kelola kekayaan kita, baik sumber daya alam maupun budaya, dengan cara yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita perlu menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Setiap orang memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda, namun bukan berarti perbedaan ini harus menjadi sumber permusuhan. Kita justru harus mencari titik temu, memperkuat persatuan, dan menjaga keselarasan di tengah keragaman. Harapan kita ke depan adalah agar pemimpin kita, seperti Pak Prabowo, dapat dengan tegas menghadapi orang-orang yang menyebarkan budaya kasar ini. Kita semua berharap agar moral masyarakat Indonesia tetap terjaga, agar generasi muda kita tumbuh dalam budaya yang santun dan beradab, bukan budaya kasar yang merusak akhlak. Semoga kita semua dapat merenungkan dan mengambil hikmah dari permasalahan ini. Mari kita kembali pada jati diri kita sebagai bangsa yang penuh adab, dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Semoga bangsa Indonesia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak moral dan akhlak kita. Semoga ulasan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.